Ya setidaknya si Sako ini bisa kita temukan. Iya. Walaupun dalam kondisinya yang sangat memprihatinkan sekali, Kasihan. Masya Allah. Dikasih makan cacing kayak gitu, ya Allah, ini sesuatu yang tidak layak dimakan manusia. Gitu kan. Alhamdulillah pencarian kita yang udah hampir 4 hari. 4 hari ya. Iya, 4 hari kita Ternyata sudah 4 hari. Ketemu juga. Nggak tahu kemana sekarang anaknya. Tadi kan sudah kita iniin, suruh mandi, tadi ini dimandiin lah. Ya, mungkin dia butuh istirahat dulu ya. Kasihan. Umi itu dengar kalau Sako itu udah nggak punya bapak. Ya, saya dengar gitu juga. Kesini tuh kan cuman tujuannya untuk mencari obat buat temennya. Tapi ternyata malah dia ada kejadian yang seperti ini, sebenarnya bukan yang kita inginkan. Iya. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Saya sendiri nggak menyangka ya. Kok ya sampai saya tuh saya tuh merasa bersalah ya. Kenapa saya tuh nggak kepikiran waktu netizen bilang ada pocong gitu kan, saya kan jadi pengen lihat gitu. Sebenarnya apa sih, banyak sekali penampakan yang sama Ryan itu melihat atau sama yang lain melihat. Saya berusaha untuk di depan mereka tuh menepis, gitu, menepis agar mereka tuh tidak tambah ketakutan. Sebenarnya pocong dulu ini kan dunia termasuk permainan kita di ilmu hikmah, kan gitu. Kalau kayak Ryan merasa ketakutan, ini kan sesuatu yang tidak wajar. Karena apa? Ya, mainan ilmu hikmah itu kalau cakranya udah kebuka di situ, udah setiap hari kita melihat pocong, setiap hari melihat genderuwo, setiap hari melihat kuntilanak gitu. Makanya dengan kejadian Sako ini tadi, ini bukan serta-merta kemauan dia. Iya. Ada sosok yang begitu kekuatan gaib yang sangat luar biasa. Yang bawa dia nih ya. Takutnya gini Pak, kalau Umi sampaikan semuanya ini dari awal sampai akhir, semenjak kedatangan si Sako dan rekan-rekan, kan mereka itu malah kepikiran gitu. Takut santri-santri di sini juga kepikiran kan? Iya. Sama. Karena nggak semua santri di sini tuh udah lama. Kalau udah lama kan mainannya udah kayak gitu tuh, gitu kan. Yang baru-baru kan takutnya. Makanya tidak saya sampaikan secara vulgar gitu. Bukan berarti Umi itu tidak melihat secara langsung. Tapi ya, Fauzi, kamu sendiri semenjak di sini pernah lihat pocong nggak? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Belum pernah. Nah, dari santri-santri yang kayak gini nih, kalau kita sampai membahas itu di depan santri kan kasihan nanti. Ya. Iya, tapi kita jadi gara-gara Ryan itu jadi saya sendiri jadi ketakutan juga, panik nih. Yang penting sekarang itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana Sako di sini tuh nyaman. Iya. Satu itu, bagaimana Sako nyaman, dan juga yang lain, karena Sako sendiri belum ketemu temannya. Temannya ikut-ikut. Iya. Ya, Umi berusaha di sini untuk menjaga pesantren juga agar tidak ada serangan-serangan yang membahayakan di pesantren. Gitu kan, makanya Umi selain mencari Sako, Umi juga berpisah dengan Gus, nggak jadi satu. Kan gitu. Ya, ini alhamdulillah Sako udah kita ketemukan dengan selamat ya. Itu perjuangan Umi juga dan kawan-kawan. Kita bersyukur ya. Dan kalau Umi nggak ikut, mungkin kami nggak akan bisa berbuat apa-apa nih. Samping memang mistiknya kuat, tambah Ryannya udah seperti itu, kami malah jadi ketakutan, ragu-ragu nih. Nah, jadi Sako ini kayaknya kan orang tuanya kan bapaknya sudah nggak ada, anak yatim ya. Nah, selama ini Umi kan jangankan seperti itu, yang nggak bayar apa kan Umi terima semua gitu kan. Dan ini kan dia pengen belajar gitu. Gimana kalau kita jadikan aja kita tetapkan di pondok aja dia. Kalau dia sih nggak ada masalah gitu kan. Ya seperti dari kemarin lah, Umi kan kita mendirikan pondok pesantren ini kan bukan untuk pribadi. Kita mendirikan pondok pesantren ini kan untuk umat. Ya siapapun yang Allah kirim ke sini, kita wajib dan layak untuk menerima mereka. Alhamdulillah. Gitu kan. Apalagi
kalau kayak Sako ini udah nggak punya bapak, iya, ya itu kan? nih. Umi itu paling Kasihan. seneng ya. Umi itu seneng dan memang gimana ya, beda ya. Kalau sama anak yatim seperti halnya Rasulullah sendiri kan, Rasulullah itu sangat mencintai anak yatim. Karena Rasulullah sendiri terlahir dalam keadaan yatim, kan gitu. Apalagi kita, gitu kan. Apa sih amal kita yang bisa kita bawa kalau kita tidak menjaga anak yatim seperti yang disayangi oleh Rasulullah, kan gitu. Nah, posisinya si Sako ini adalah anak yatim. Itu adalah suatu kebanggaan buat Umi. Bila perlu jangan sampai Sako ini pulang. Kita tahan di sini biar ikut Umi, ikut kita, yaitu adalah tanggung jawab kita bersama. Barang siapa membahagiakan anak yatim, maka disitulah Rasulullah dan Allah ikut bahagia. Karena memang anak yatim adalah kasih sayangnya Rasul gitu. Bahkan ada satu kalimat yang pernah Umi dengar, kita sebagai manusia jangan pernah sekali aja membentak anak yatim. Mencaci. Nah, ini bahayanya anak yatim. Apalagi Pernah suatu kejadian, naudzubillah min dzalik ya. Ada orang kaya, tiba-tiba ada anak yatim tuh tanpa sengaja main bola di depan rumahnya. Nah, bolanya ditendanglah sama anak yatim tuh, ditendang kena kacanya tuh orang kaya. Pecah. Tiba-tiba kacanya pecah. Dengan kalimat spontan, tamparlah sama orang kaya itu anak yatim. Masya Allah, ditampar nih. Ditampar. Ini anaknya masih kecil. Apa orang yang tadi itu tahu itu anak yatim? Tahu, kalau ini anak yatim tahu. Ini kejadian demi kejadian, ini benar-benar terjadi, real, ini kisah nyata ya. Ditampar lah. Nah, setelah menampar anak yatim, anak itu nangis, ya, namanya kecil kan, namanya kecil. Setelah itu ada tetangganya meninggal. Ada tetangganya meninggal, si orang kaya ini menampar si anak yatim itu ikut menggali kubur, ya, menggali kuburan. Di saat mayat itu mau dikuburkan, belum sampai, tiba-tiba orang si itu penggali kubur ini ada di dalam kuburan tuh, ya. Dia menunggu, yang lain udah pada naik, dia menunggu di situ sambil menunggu mayatnya datang kan, si yang meninggal datang. Tiba-tiba tanpa diduga, tanpa disangka, kuburan itu longsor dan menimbun si bapak yang habis menampar tadi, Masya Allah. Dan disitulah, naudzubillah min dzalik ya. Setelah semua panik, ketahuan, digali, bapak itu meninggal dalam keadaan tangannya gosong. Ini bahayanya anak yatim. Maka jangan sekali-kali kita menghardik, apalagi mengusir anak yatim, menampar anak yatim. Anak yatim itu adalah kesayangan Kanjeng Nabi ya. Maka kita harus menyayangi juga. Makanya sekarang menurut saya panggil aja si Sako. Ya syukurlah nih kalau Umi memang, tapi saya memang udah yakin Umi pasti menerima. Kewajiban kita. Ya, kita siapapun yang dikirim oleh Allah ke sini itu adalah tamu Rasulullah ya. Maka kita harus menjaganya ya. Kita jamu semampu mungkin. Kalau anak yatim ya kita anak yatim fakir miskin itu adalah kecintaan Umi ya. Kasih sayang Umi. Gimana pun Umi belajar ibadah, Umi masih bolong-bolong ya. Untuk menjadi orang sabar, Umi faknya bukan di situ ya. Susah banget untuk menjadi orang yang sabar ya. Mungkin sedekah Umi masih banyak sekali berkurang. Apalagi sih yang Umi inginkan dengan cara ini. Kita menyayangi anak yatim dan juga fakir miskin. Siapa tahu dari lantaran inilah kita bisa disayangi Allah dan Rasul. Dapat syafaatnya ya. Iya, kalau suruh jadi orang sabar, Umi bukan orang yang sabar gitu kan. Susah banget untuk mengarah ke situ. Dari situ Umi belajar untuk menyayangi anak yatim. Ya mungkin alangkah lebih baiknya Sakoknya dipanggil aja. Dipanggil aja. Udah makan apa belum? Udah dikasih makan belum tadi Sakok? Oh, sudah nih. Sudah ya? Oke. Kok? Salam. Dipanggil Umi Sako. Ya Allah ya Rabb. Allah, sini nak, sini duduk. Ini. Udah makan? Kok bawa langsung? Iya, Umi. Aku mau pamit pulang. Mau pamit pulang? Iya. Kenapa mau pamit pulang? Sakok banyak repotin ya. Di sini. Di sini juga Sakok itu masih sekolah. Masih sekolah. Kok tiba-tiba mau pamit pulang? Kamu nggak apa-apa? Iya. Ayoga di mana, Marihan? Ya, iya kan? Ayoga, kamu belum ketemu. Rehan juga belum ketemu.
Kok tiba-tiba bawa rangsel mau pulang? Kenapa? Makanya ini aku banyak ngerepotin di sini. Nggak ada yang direpotin, merasa direpotin kan? Enggak, Sako. Bahkan kami barusan ngomong sama Umi supaya Sako bisa tetap yang diterima di sini, tetap mondok di sini karena ini masalahnya kan 4 hari baru di sini, jadi seolah-olah seakan-akan dia itu baru bangun dari mimpi Umi. Ya pada saat dia nanyain temennya. Kan Sako belum ketemu sama temannya. Iya, kenapa mau pulang? Nah itu sih masalahnya, saya belum ketemu. Ya, jadi tetap belajar di sini. Umi kita sudah ngobrol sama Umi alhamdulillah seperti yang lainnya juga sudah diterima Umi. Nggak bisa, saya harus pulang gitu. Kenapa? Alasannya apa kamu mau pulang? Ya pertama saya kesini banyak buat masalah. Nggak ada. Saya ngerepotin juga. Di Bogor saya masih sekolah. Kalau ngerepotin kita nggak merasa direpotin. Iya. Ya. Dengan kejadian itu siapa sih yang mau? Ya enggak. Kamu nggak mau, Umi pun nggak mau. Kalau menurut Umi pingin kamu tuh di sini. Iya. Sambil menunggu teman-teman kamu. Walaupun nanti misalnya pulang, ya jangan sendiri. Gak apa-apa, saya sendiri juga. Terus kalau misal tuh Umi izinkan kamu pulang, kamu mau naik apa? Ya, paling saya ada tumpangan. Janganlah Sako. Jangan bikin khawatir. Umi mungkin khawatir nanti kalau seperti itu. Tuh Umi sudah sedih ketemu sampean tadi itu udah senang sekali. Udah 4 hari Umi ke hutan sana kami mencarinya. Makanya sih juga saya enggak, itu bukan suatu jadi beban buat kami di sini dengan Umi di sini, tidak. Itu kewajiban kami untuk mencari Sako. Alhamdulillah udah ketemu dan udah nggak ada kekurangan lah satu apapun dan sehat gitu kan. Umi udah bersyukur, kami juga bersyukur gitu kan. Tahu-taunya mondok aja. Iya. Sini ya. Saya masih sekolah, Ustaz. Ya bisa juga pindah sekolahnya. Mungkin nanti saya lulus sekolah bisa kesini lagi. Masalahnya masih sekolah, Umi juga harus pertimbangkan itu. Gitu ya. Tapi masalahnya kamu punya ongkos nggak mau pulang? Jangan pulang sendiri. Minimal ketemu sama si itu nih, kawan-kawannya, teman-temannya. Kan masalahnya gitu. Sekolah. Oh udah mulai sekolah ya udah. Sekolah nggak bisa ditinggalin lama. Apa udah kamu pikir? Sudah. Bagaimana nanti kalau temanmu bertanya tentang kamu? Umi harus jawab gimana? Mungkin nanti saya telepon atau gitu. Masalahnya teman-teman kamu nggak bisa dihubungi. Nggak bisa. Umi aja nggak tahu mereka sekarang di mana. Gimana? Coba. Apa udah kamu pikirkan? Misalnya kamu di sini 2 hari 3 hari lagi sampai menunggu teman-teman gimana? Udah saya baru sekolah. Ya itu dia nih sekolah ini masalahnya. Soalnya ini menyangkut ke kelanjutan pendidikannya nih. Misalnya ditunda sampai besok gimana? Ya besok. Nah besok tuh saya harus sekolah. Karena kemarin. Tapi masalahnya kamu kan nggak punya ongkos untuk pulang. Ya saya bisa. Nah gitu menjadi sok juga kangen sama adik-adik di rumah, gak ada orang tua. Terus kangen juga sama mama. Adik kamu umur berapa? Masih kecil. Kamu anak pertama? Anak kedua. Terus kakak kamu kemana? Dia kerja juga. Gimana rasanya? Ya maunya kita sih minimal kan ketemu kawannya, tapi karena dia alasannya sekolah ya gimana ya, nggak bisa kita tahan juga nih. Bener, kamu mau pulang? Iya mau pulang.
Umi inginnya kamu tuh masih di sini sehari 2 hari, walaupun nggak menetap di sini. Iya, Cakok pengennya gitu, tapi Cakok kangen bang. Bentar lagi bulan puasa. Ya, kalau di bulan puasa juga. Iya. Cakok belum ke makam. Puasa dulu. Ya. Oh, bentar. Data. Adik-adik masih sekolah apa? Masih. Masih. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Umi itu sebenarnya berat lepas kamu. Iya, Cakok juga. Gimana ninggalin di sini? Bagaimanapun, walaupun cuma beberapa hari, Umi mengenal kamu. Tapi Umi udah menganggap kamu tuh sebagai anak Umi sendiri. Apalagi dengan kejadian di mana kamu tiba-tiba hilang. Itu jadi beban pikiran Umi. Kamu baru aja ditemukan, baru aja membuat Umi itu seneng. Iya. Tapi kamu tiba-tiba pamit pulang. Yang dimana posisi sekarang itu Umi melarang kamu juga nggak mungkin, karena kamu harus sekolah. Iya. Pendidikan ya. Pendidikan itu penting buat masa depan kamu juga. Umi mau nggak mau harus melepaskan kamu. Walaupun Umi tidak bisa memberikan apa-apa. Enggak apa-apa, Umi, enggak apa-apa. Ini ada uang sedikit buat ongkos kamu. Enggak usah, Umi. Gue usah ngikutin lagi. Ini nggak banyak uang, ya. Tapi ini mungkin cukup buat perjalanan. Masa berhenti itu? Ya. Untuk ongkos saja. Udah 2 juta nih. Kasihkan, cukuplah buat makan sama kendaraan. Enggak usah. Sangat cukup ya. Ini apa namanya itu, sebagai inilah dari Umi. Ya untuk di jalan lah gitu ya, Buat sama bekal. buat makan, buat bekal jalan, sama kalau ada sisanya untuk keluarga nanti sampai sana gitu Mi ya. Ini diterima. Buat adik-adiknya. Ustaz, Ya buat adik-adik. Udah Ambil. ambil. Ambil aja. Ambil ini dari Umi. Umi nggak bisa memberikan apa-apa. Ambil. Paling nggak buat makan kamu di saya jalan. terima, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Umi. Sama ini Kak Zabri. Ya. Oh ini ada kopiah dari Umi. Walaupun Sako nggak di sini, tetapi dimanapun, ya artinya Umi menyuruh Sako selalu jangan lupa yang 5 waktu. Jangan lupa Kamu harus jadi anak. Allah ya. Mudah-mudahan cocok ya. Ingat 5 waktu ya. Allah. Ini Umi, terima kasih juga banyak. ada. Iya, itu nanti buat bekal. Ini Buat bekal. keluarga, buat adik, Buat keluarga, buat adik ya. Nggak Terima seberapa, tapi paling nggak bisa untuk di perjalanan. Kalau kamu mau ngirit juga, atau bisa buat adik-adik kamu. Iya, Umi. Kamu pesan Umi jaga sholat 5 waktu. Iya, Umi. Dengar azan, utamakan sholat. Iya, Umi. Siap. Jadilah orang yang sukses dunia akhirat. Sukses dunia percuma kalau akhiratnya kamu nggak berhasil. Iya. Apabila manusia itu mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Tapi kalau kamu mengejar dunia,
akhirat akan menjauh. Kamu harus dapat dua-duanya. Ya, Dunia dapat, akhirat dapat. Dengan cara apa? Dimanapun kamu berada, jangan pernah menjauh dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menjauh dari diri kita. Allah selalu bersama kita. Allah selalu dekat dengan kita. Yang sering menjauh itu adalah hambanya. Ada satu pesan dari Umi, apabila kita diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah ingin bermesraan dengan kita. Kamu gak usah khawatir, nanti di perjalanan insya Allah aman. Umi akan minta bantuan sama guru Umi, saya sebagai untuk menjaga kamu dari pondok pesantren ini sampai ke kediaman kamu, agar kamu selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Satu pesan Umi, andai kata nanti di perjalanan ada suara mau laki-laki atau perempuan yang memanggil namamu dari belakang, kamu tidak usah memalingkan ke belakang. Ya, pesan Umi, siapapun yang memanggilmu, mau yang kamu kenal atau tidak kenal, ada suara memanggil nama Sako dari belakang, jangan kamu menolehkan muka. Intinya berselawatlah terus dalam hati ya. Iya. Istighfar. Kamu mau berangkat sekarang? Iya, mau sekarang. Umi tidak bisa mengantar kamu karena Umi juga harus menjaga pesantren. Iya, tidak Biar apa-apa. diantar oleh Sabil dan rekan-rekan ya, sampai ke terminal. Iya. Kamu pesan Umi jaga diri baik-baik. Iya. Dan tadi kan sudah ada nomor Umi ya. Kalau ada apa-apa, mau perlu bantuan, jangan sungkan-sungkan, telepon aja Umi. Iya. Umi Kan udah ada tuh nomor teleponnya Iya. ya. Udah dikasih sama Umi tadi. Orang tua kita, kalau ada apapun masalah, sampaikan aja Umi. Ngomong. Maafin orang. Ya. Dan juga kalau nanti Iya. kamu ingin kesini, langsung datang sini aja. Ya, insya Allah saya kesini lagi. Tempat ini adalah rumah kamu juga. Jadi nggak ada kalimat sungkan atau apa nggak enak, nggak ada. Ya, ini rumah milik kita bersama, bukan milik Umi. Umi juga menumpang di sini. Ini milik umat, maka termasuk milik kamu juga. Iya. Ya, ya udah Pak Sabri. Kasihan nanti biar nggak berlama-lama. Karena beliau punya misi untuk sekolah dan juga rindu sama adiknya. Kita menahan pun kayaknya jangan, kasihan, biar melanjutkan pendidikannya. Iya, karena ini mau puasa, mau ziarah juga. Ya udah, diantar Hati-hati sama Pak Sabri perjalanannya ya. anaknya. Ke bawah. Mang Asep juga diantar ke bawah. Ya. Ya udah, hati-hati ya. Hati-hati. Diantar, ayo Fauzi, diantar ke bawah. Hati-hati ya. Nah, jadi ya. Ini di bawah ini. Iya, di bawah, di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu sahabat ya. Insyaallah. Ini adalah gambaran di mana ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Begitu pula dengan kehidupan ini. Dari mana kita asal dan kita di bumi ini cuma sesaat. Maka pada akhirnya kita akan kembali kepada pemiliknya. Seperti halnya yang terjadi dengan Soko. Allah kirim ke sini beberapa saat. Allah minta kembali lagi untuk pulang. Begitu pula dengan kita. Kita dilahirkan ke bumi. Maka Allah akan meminta kembali kita untuk kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk diambil hikmahnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari Umi dan juga rekan-rekan yang lain. Ikuti terus perjalanan Sako ya di Pendaki Sableng dan juga di channel Umi Liva. Umi juga akan terus memantau perkembangan Sako sampai ke Bogor. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Di sini doa Umi sebagai orang tua akan terus menyertainya. Mungkin itu aja sahabat, bisa disambung ikuti terus di channel Umi agar tahu perkembangan Sako dan juga di channelnya disambung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.